Shalom, selamat malam semuanya. Terima kasih untuk pengenalan sebentar tadi dan segala pujian, hormat, dan syukur buat kebaikan Tuhan, untuk kemurahan Tuhan. Karena pada malam ini sekali kita dapat bersama-sama di Sabda Harian ini. Terima kasih buat rakan-rakan daripada Sabda Harian, dan pada malam ini saya ingin menyampaikan sebuah perkongsian mengenai hamba dan pemimpin. Dalam dunia hari ini, konsep kepemimpinan itu sering dikaitkan dengan kuasa, kedudukan, dan pengaruh. Pemimpin dilihat sebagai individu yang menguasai, mengarah, dan menjadi pusat perhatian. Ramai yang mengejar kepemimpinan bukan karena memahami fungsi sebenar seorang pemimpin, tapi karena mengejar posisi. Nah, akibat daripada semua ini adalah ada pelbagai penyimpangan dalam kepemimpinan, hilangnya integriti, penyalahguna kuasa, sikap mementingkan diri, kepemimpinan tanpa empati terhadap orang yang dipimpin. Tidak salah untuk kita belajar daripada teori ataupun kursus kepemimpinan dunia yang sering kita ditawarkan, kita ikuti mungkin, tetapi seringkali ia hanya menghasilkan perubahan yang bersifat sementara. Sebaliknya, Yesus Kristus menunjukkan model kepemimpinan yang kekal, berakar, dan sejati. Sekali lagi, Yesus Kristus menunjukkan model kepemimpinan yang kekal, berakar, dan sejati. Saya mau membawa kita melihat model kepemimpinan Yesus Kristus, karena dia adalah Raja yang penuh kemuliaan, namun turun ke dunia sebagai manusia, mengambil posisi seorang hamba, melayani manusia tanpa kehilangan identitinya sebagai Tuhan. Inilah paradoks ilahi, seorang raja yang memiliki hati seorang hamba. Kepemimpinan sejati menurut Kristus bukan tentang kehilangan identiti, tetapi tentang menyatakan karakter Allah melalui pelayanan. Kita tahu baru sahaja Paskah, dan kita tahu Tuhan Yesus turun ke dunia untuk melaksanakan ataupun menyelamatkan kita melalui karya agungnya. Namun sepanjang dia berada di dunia ini menjadi manusia, dia menunjukkan teladan-teladan yang harus kita ikut, khususnya di dalam kepemimpinan. Nah, hamba dan pemimpin. Kenapa saya letak hamba dulu baru pemimpin? Saya akan terangkan sepanjang pembahasan kita. Dan yang pertama, apakah itu hamba? Hamba adalah seorang yang dimiliki sepenuh oleh tuannya, tidak hidup untuk dirinya sendiri, taat dan bergantung sepenuhnya kepada tuannya. Dalam konteks rohani pula, hamba ini adalah hidup sepenuhnya untuk kehendak Tuhan. Itulah hamba. Dan apakah itu kepimpinan ataupun apa itu pemimpin? Individu yang memimpin, membimbing, dan membangun orang lain, bertanggung jawab terhadap pertumbuhan rohani dan kehidupan orang lain. Pemimpin ini mengutamakan keperluan orang lain melebihi diri sendiri. Seorang yang berintegriti dan dipimpin oleh Roh Kudus. Dan pemimpin ini adalah pendengar yang baik, bukan sekadar pemberi arahan. Karena kepemimpinan sejati berlaku apabila pengaruh lahir daripada teladan hidup, bukan sekadar kata-kata. Pada malam ini, hamba dan pemimpin, apa yang saya ingin sampaikan adalah pemimpin yang melayani, a servant leadership. Bagaimana seorang pemimpin ini memiliki hati hamba, sehingga dia menjadi seorang pemimpin yang melayani, bukan seorang pemimpin yang dilayani. Nah, bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang menghidupi firman Tuhan. Ini sangat penting, sangat-sangat penting, karena seorang pemimpin rohani tidak boleh dipisahkan daripada firman Tuhan. Seorang pemimpin, dan seorang pemimpin ini dia ada sebuah disiplin asas, yaitu rajin berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan hidup dalam penyembahan. Ini adalah asas disiplin ataupun disiplin asas sebagai seorang pemimpin. Karena firman Tuhan ini sangat penting. Karena seorang pemimpin, seorang pemimpin adalah dia membawa visi dan misi, karena dia mengetahui arah kemana dia bawa. Dan pastinya arah sebagai seorang pemimpin yang dia akan bawa ini adalah kepada Kristus, kehendak Tuhan.
Bagaimana kita untuk mengetahui kehendak Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan? Kalau kita tidak hidup di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kebenaran. Doa yang konsisten itu adalah membangun hubungan kita dengan Tuhan. Seorang pemimpin harus punya hubungan yang intim dengan Tuhan agar dia peka terhadap suara Roh Kudus, karena melalui firman Tuhan seorang pemimpin ini akan mengenal kehendak Allah, memahami prinsip hidup yang benar, dan mempunyai arah yang jelas dalam memimpin. Dalam Matius 23 ini adalah Matius 23 ini di mana Tuhan Yesus pada masa ini, yaitu dia memberi amaran ataupun Yesus mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Seperti yang kita tahu, orang ahli Taurat ini dan orang-orang Farisi ini, mereka ini tahu Taurat, mereka ini mengatam lah orang bilang kan, mereka sangat mengetahui peraturan-peraturan pada masa itu. Nah, apa yang Tuhan tegur pada masa itu adalah orang-orang Farisi ini, mereka ini tahu firman tetapi tidak melakukan. Mereka tahu Taurat tetapi mereka melebihi itu peraturan manusia daripada Taurat Allah, daripada hukum-hukum Allah. Mereka lebih memimpin orang itu ke arah diri mereka, supaya mereka ini dipuja, ditinggikan, sehingga Tuhan pula dibelakangkan, Allah pula yang dibelakangkan. Nah, di sini kenapa Tuhan mengecam semua ini? Karena mereka ini adalah tahu firman tetapi tidak melakukannya. Mereka hanya mengejar penginterap manusia. Hati-hati sebagai seorang pemimpin, karena mereka ini lebih mementingkan peraturan daripada hubungan dengan Allah. Memimpin orang kepada diri sendiri, bukan kepada Tuhan. Nah, kepimpinan tanpa kehidupan rohani itu adalah kepimpinan yang kosong. Itu pentingnya kita bukan hanya sekadar tahu firman, tetapi mengenal firman dan menghidupi firman Tuhan itu menjadi teladan. Apa yang kita ingin mengajar kepada orang yang kita pimpinkan kalau kita sendiri tidak mengetahui kebenaran firman Tuhan? Integriti rohani lebih penting daripada penampilan luar. Semua yang kita belajar di dunia itu mungkin hanya menunjukkan luaran kita, karakter kita, bagaimana untuk react. Tetapi bagi secara pribadi adalah integriti rohani itu lebih penting daripada penampilan luar. Kenapa? Dari dalam itu akan timbul keluar. Pentingnya integriti rohani ini. Mungkin di hadapan orang kita boleh berkata A, B, dan C benar, tetapi di belakang hanya kita dan Tuhan saja tahu. Di sanalah integriti rohani itu penting. Karena itulah pentingnya firman Tuhan dan membangun hubungan dengan Tuhan dan lepas itu berdoa secara konsisten. Kenapa penting semua ini? Agar hidup kita ini dituntun. Itulah disiplin rohani. Nah, seorang pemimpin harus terlebih dahulu memimpin dirinya sendiri di hadapan Tuhan sebelum memimpin orang lain. Ini penting untuk kita semua, pemimpin yang menghidupi firman Tuhan. Yang kedua adalah untuk menjadi a servant leaders adalah memimpin dengan kerendahan hati dan kasih. Dalam Yohanes 13, kita tengok Yohanes 13. Yohanes 13 adalah di mana Tuhan Yesus pada itu membasuh kaki murid-muridnya. Dan pada masa zaman dahulu, satu tindakannya pada zaman itu membasuh kaki itu adalah dilakukan oleh hamba. Saya membawa kita melihat dalam Yohanes 13. Ini saya mulai daripada ayat yang pertama di sini adalah, sementara itu sebelum hari raya Paskah mulailah Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia sentiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Dan ayat ketiga, Yesus tahu bahwa Bapaknya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Ayat 4, lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikat pada pinggangnya. Ayat kelima, kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi
dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Nah, saya ingin membawa kita satu persatu melihat di sini adalah masa itu Tuhan Yesus ataupun Yesus pada masa itu dia tahu dia ini adalah milik Allah. Dia memiliki segala sesuatu. Nah, dan seterusnya apa yang dilakukan adalah menanggalkan jubah. Menanggalkan jubah itu adalah menanggalkan haknya dan mengikat kain di pinggang. Untuk pengetahuan kita semua, pada zaman dulu setiap kali tamu datang ke rumah seseorang ini dan hamba itu, dia akan ambil kain, dia akan membasuh kaki para tamu-tamu itu. Itu adalah pekerjaan seorang hamba pada masa itu. Dan mengikat kain ini membawa maksud itu mengambil posisi hamba dan membasuh kaki, melayani dalam kerendahan. Yesus tahu siapa dirinya, tetapi dia tetap memilih untuk melayani. Nah, identiti yang kuat melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Tuhan tahu dia ini anak raja. Dia tahu siapa dia. Tapi identiti yang kuat melahirkan kerendahan hati, bukan kesombongan. Nah, pemimpin yang sejati tidak hanya memberi arahan, tetapi turun pandang melayani. Karena kerendahan hati ini mencegahkan kita menjadi batu sandungan, kesombongan semua itu. Dan kasih, melayani dengan kasih, membolehkan kita menerima dan membentuk orang lain. Tuhan Yesus tahu isi hati murid-muridnya, khususnya Yudas yang akan menyerahkan dia, tahu. Tapi apa yang dia buat? Tidak satu pun daripada mereka tertinggal. Tuhan menunjukkan teladan membasuh, membersihkan kakinya. Dalam Matius pasal 22, mari kita lihat Matius pasal 22 ayat 37 hingga 40. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Pertanyaan saya di sini adalah bagaimana kita ingin mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan pada masa yang sama kita tidak mengasihi sesama? Bagi saya itu adalah sebuah munafik. Maafkan saya gunakan ini adalah ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, berarti kita harus mengasihi sesama. Dalam kepimpinan juga kita harus memimpin dengan kasih. Walaupun yang dipimpin kita itu ada kelemahan, ada kekurangan, kita tahu dosa-dosa dia, tapi tapi semua itu bukan membuatkan kita untuk memandang rendah dia ataupun mencungkil ataupun menyingkirkan dia. Tetapi pemimpin ini adalah memimpin mereka untuk agar mereka itu dapat mengalami perubahan dalam kehidupan. Nah, begitu juga di dalam dunia sekuler. Apapun kita punya jawatan, apapun kedudukan kita, kepimpinan Kristen itu harus tetap berintegriti. Harus tetap berintegriti. Segala firman Tuhan yang kita belajar, segala sesuatu yang kita belajar dari gereja, itu kita harus hidupi di dalam dunia sekuler kita. Dimanapun kita dipercayakan, dalam bisnis kita, dalam syarikat kita, apapun jawatan kita, ada yang di bawah, kita tetap menghormati mereka, kita tetap melayani mereka dengan karakter Kristus. Dan sepanjang begitu juga di dalam dunia sekuler, kita tidak berkompromi dengan dosa dan menjadi terang dalam sistem dunia. Mungkin dunia membawa kita melihat hal-hal yang betul, belum tentu benar. Di sanalah kan firman Tuhan itu penting. Karena firman Tuhan itu membawa kita, mengarahkan kita untuk melakukan segala sesuatu yang benar. Dan yang ketiga, bagaimana untuk menjadi seorang leaders ataupun servant leaders yang melayani. Leaders yang melayani ataupun pemimpin yang melayani adalah pemimpin dimuridkan dan memuridkan. Ini sangat penting. Walaupun kita sudah lama menjadi seorang pemimpin, mungkin kita tahu banyak hal, berpengalaman, tapi kita juga harus dimuridkan oleh firman Tuhan. Nah,
Sekali lagi saya membuat kita melihat dalam Yohanes pasal 13. Di sini adalah kita sambung di ayat 12 hingga 15. Waktu Tuhan Yesus membasuh kaki murid-muridnya, ada antara murid mereka yang bertanya, apakah yang kamu lakukan? Mereka tidak mengerti. Tapi apa yang Yesus katakan di sini ayat 12 adalah, sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Di ayat ini, Tuhan Yesus bukan hanya melayani, tetapi pada masa ini dia membentuk pemimpin. Dengan harapan supaya murid-muridnya ini melakukan itu sesama kepada waktu mereka menginjil, waktu mereka melayani, atau waktu mereka memimpin orang di bawah mereka selepas ini. Tuhan Yesus bukan hanya melayani, tapi dia membentuk pemimpin pada masa ini. Saya mau kita untuk melihat dua dimensi kepemimpinan di sini, yaitu dimuridkan. Dimuridkan ini supaya kita ada rendah hati untuk ditegur. Itu penting, dimuridkan. Dan terus belajar dan dibentuk. Tidak merasa sudah cukup, sentiasa mau belajar dan terus bertumbuh. Karena seorang pemimpin, dia akan berhenti memimpin ketika dia berhenti bertumbuh. Seorang akan berhenti bertumbuh ketika dia berhenti belajar. Jadi sebagai seorang pemimpin harus terus belajar. Dan kedua adalah memuridkan, mengajar melalui kehidupan dan membawa orang kepada Kristus. Dan seterusnya itu menghasilkan perubahan hidup. Dan saya membawa kita melihat dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu sentiasa sampai kepada akhirnya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau agar semua supaya kita ini bukan saja dimuridkan, tetapi memuridkan. Jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka. Karena kepimpinan bukan tentang pengaruh sementara, tetapi reproduksi rohani. Kepimpinan bukan tentang pengaruh sementara, tetapi reproduksi rohani. Pemimpin itu harus tertanam dalam gereja lokal. Itulah kenapa pemimpin ini harus dimuridkan dan memuridkan. Di mana? Di gereja lokal. Tertanam di gereja lokal, bertumbuh dan berbuah. Dan ketika kita ketika kita memuridkan itu, kita ini membawa orang menjadi lebih baik daripada diri itu seorang pemimpin. Secara pribadi saya sangat rasa gembira apabila orang yang saya pimpin itu dia lebih baik daripada saya. Mungkin dia lebih berjawatan, lebih tinggi, ataupun dia lebih dipercayakan sesuatu yang besar daripada saya. Saya sangat gembira. Karena begitu dalam kepimpinan. Bukannya ketika orang yang kita pimpin ini dia lebih dipercaya daripada kita, kita rasa kecil hati, kita rasa cemburu. Sikap ini yang perlu kita singkirkan. Karena pemimpin sejati tidak membina pengikut, tetapi membina pemimpin. Pemimpin sejati tidak membina pengikut, tetapi membina pemimpin. Nah, kesimpulan pada malam ini adalah pemimpin bukan soal posisi, tetapi fungsi. Memang dalam kepimpinan ini kita akan mengalami cabaran dalam kepimpinan, itu pasti ada. Tapi janji Tuhan, aku akan menyertai engkau, katanya. Aku akan menyertai engkau. Tuhan berjanji untuk menyertai dan memampukan kita.
dalam kepimpinan kehidupan kita ini ada jatuh bangun kita dalam kepimpinan. Itulah pentingnya disiplin rohani, supaya kita tidak tersesat dan sentiasa kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Itu pentingnya disiplin rohani. Itu pentingnya kita tertanam dalam gereja lokal, supaya kita sentiasa dijaga, kita saling saling menjaga satu sama lain, saling mendoakan, mendorong. Itu pentingnya tertanam dalam gereja lokal, disiplin rohani. Karena kita semua ini dipanggil untuk menjadi terang dan garam dunia, bukan untuk memuliakan diri, tetapi untuk menyatakan Kristus. Itulah tujuan kita memimpin orang untuk mengalami perubahan kehidupan, memimpin orang dengan kebenaran firman Tuhan, membawa mereka kepada Kristus, agar mereka lebih percaya Kristus, menyerahkan hidup mereka kepada Kristus, melayani. Dan akhir kata di sini adalah tidak semua orang mampu menjadi pemimpin berhati hamba. Bukan mudah, karena ia menuntut pengorbanan, menuntut kerendahan hati, dan ia menuntut kematian terhadap ego. Namun inilah jalan Kristus. Gunakan pelayanan untuk membangun orang, bukan menggunakan orang untuk membangun pelayanan. Ingat ini baik-baik. Gunakan pelayanan untuk membangun orang, bukan menggunakan orang untuk membangun pelayanan. Kepimpinan tidak bermula dari luar, tetapi bermula dari memimpin diri sendiri di hadapan Tuhan. Akhirnya, dunia tidak memerlukan lebih ramai pemimpin yang hebat di mata manusia, tetapi dunia memerlukan pemimpin yang tunduk kepada Tuhan, setia dalam perkara kecil, rela melayani tanpa dilihat. Karena dalam kerajaan Allah yang terbesar adalah yang melayani. Sampai di sini saya perkongsian saya pada malam ini, dan saya berdoa agar kita semua dimampukan menjadi seorang pemimpin yang melayani. Mungkin kedengaran seorang pemimpin menjadi seorang pemimpin ini sukar, tetapi panggilan hidup kita ini adalah menginjil atau memberitakan Kristus, menjadi kepala dan bukan ekor. Bermaksud adalah menjadi seorang pemimpin, hidup takut akan firman, takut akan Tuhan. Itulah kuncinya. Berharap bersandar penuh, jangan mengandalkan kekuatan dan pikiran kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam ini. Hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu, perkongsian Tuhan mengenai servant leaders, pemimpin yang melayani. Tuhan, kami tidak mau hanya menjadi seorang pemimpin hanya sebagai posisi, tetapi kami mau menjadi seorang pemimpin yang berfungsi. Tuhan Yesus, meneladani Engkau Tuhan. Mampukan kami Tuhan menjadi seorang pemimpin yang hidup takut akan Engkau, seorang pemimpin yang dipimpin dengan benar dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan menyerahkan setiap pribadi kami ke dalam tangan-Mu dan terusnya acara seterusnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan semua ini. Amin.